Kelahiran dan 40 sebelum nubuah. Rasulullah lahir dari keluarga Bani Hashim di Mekah pada Senin 9 Rabiul Awal. Permulaan dari tahun peristiwa gajah dan 40 tahun setelah kekuasaan Kisra Anusirwan. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa ibu Rasulullah berkata, "Setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya dari kemaluanku menyinari istana Syam." Diriwayatkan bahwa ada beberapa bukti pendukung kerasulan dan bertepatan saat kelahiran beliau, yaitu runtuhnya 10 balkon istana Kisra dan padamnya api yang disembah oleh orang-orang Majusi dan runtuhnya gereja di Buhairah. Singkat cerita, setelah Aminah melahirkan, ia mengirim utusan ke tempat kakeknya Abdul Muthalib untuk menyampaikan kabar gembira. Lalu ia datang dan membawa beliau ke Ka'bah dan bersyukur kepada Allah dan memilih nama beliau Muhammad. Pada hari ke-7, beliau dikhitankan. Wanita pertama kali yang menyusui Rasulullah setelah ibunya adalah Zubaidah, hamba sahaya Abu Lahab, yang kebetulan menyusui anaknya bernama Masruh. Sebagai langkah untuk menjauhkan anak-anak dari penyakit, sehingga Abdul Muthalib mencari wanita dari Bani Sa'ad Bakir agar menyusui beliau. Suatu hari, ibu susun Rasulullah juga pernah menyusui Hamzah. Maka mereka adalah bersaudara dari dua pihak, Zubaidah dan Halimah. Singkat cerita, beberapa wanita Bani Sa'ad mencari anak yang bisa disusui, karena air susu mereka tidak bisa diharapkan. Setiap rombongan wanita itu ditawari Rasulullah, pasti menolaknya. Setelah mereka tahu bahwa beliau adalah anak yatim, sedangkan wanita meminta imbalan dari ayahnya, sedangkan beliau adalah anak yatim. Ada seseorang wanita yang belum mendapatkan bayi untuk disusui. Wanita itu berkata, "Aku benar-benar ingin mendatangi anak yatim dan membawanya." Setelah menyusui Rasulullah, tiba-tiba keduanya bisa tertidur pulas, padahal sebelumnya tidak pernah, karena mereka hanya sibuk mengurus bayi mereka. Dan unta mereka pun air susunya menjadi penuh. Malam itu adalah malam yang indah. Singkat cerita, mereka senantiasa mendapatkan barokah dan kebaikan dari Allah selama 2 tahun menyusui anak susuannya. Dan mereka berkata kepada ibu Nabi, "Andai engkau mau membiarkan anak ini bersama kami hingga menjadi besar, sebab aku khawatir terserang penyakit yang ada di Mekah." Begitulah Rasulullah tinggal di tengah Bani Sa'ad sampai umur 5 tahun. Peristiwa pembelahan dada beliau, Jibril datang dan memegang beliau, menelentangkannya, lalu membelah dada, mengeluarkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau, seraya berkata, "Ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu." Lalu Jibril mencuci baskom yang terbuat dari emas menggunakan air Zam-Zam. Kemudian mendata kembali dan memasukkan ke tempat semula. Lalu anak-anak kecil itu berlari kepada ibu susuannya, seraya berkata, "Muhammad sudah dibunuh." Mereka pun datang. Wajah beliau semakin berseri. Singkat ceritanya, kembalilah beliau kepada pangkuan ibu tercintanya. Dengan adanya peristiwa itu, Halimah khawatir dan mengembalikan kepada ibunya. Lalu Aminah mengunjungi makam suaminya di Yastrib bersama putranya, berjalan sejauh 500 km dan pembantunya Ummu Aman. Setelah menetap di Madinah, mereka memutuskan kembali ke Mekah. Dalam perjalanan, ibunya jatuh sakit dan meninggal di Abawa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Singkat ceritanya, Rasulullah kembali ke pangkuan kakek dengan kasih sayang. Lalu beliau duduk di depan Ka'bah. Pamannya berkata, "Tidak ada seorang pun yang berani duduk di sana." Kakeknya berkata, "Biarkanlah anakku. Demi Allah, sesungguhnya dia akan memiliki kedudukan yang agung." Pada usia 8 tahun, kakeknya meninggal di Mekah.
Sebelum meninggal, kakeknya sudah menitipkan pengasuhan kepada pamannya, yaitu Abu Talib, saudara kandung ayahnya. Di bawah asuhan pamannya, pamannya menganggap seperti anak sendiri. Hingga berumur 40 tahun, beliau mendapatkan kehormatan di sisi Abu Talib. Abu Talib rela bermusuhan dengan orang lain demi menjaga beliau. Singkat cerita, selagi usia Rasulullah mencapai 12 tahun, dan ada yang berpendapat lebih 2 bulan 10 hari, Abu Talib mengajak beliau pergi berdagang dengan tujuan Syam, hingga tiba di Busra, suatu daerah yang termasuk Syam dan merupakan ibu kota Hauran, yang juga merupakan ibu kotanya orang-orang Arab, sekalipun di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Di negeri ini ada seseorang rahib yang dikenal dengan sebutan Bahira, yang bernama aslinya adalah Georges. Tatkala rombongan singgah di daerah ini, maka sang rahib menghampiri mereka dan mempersilahkan mereka mampir ke tempat tinggalnya sebagai tamu kehormatan. Padahal sebelum itu rahib tersebut tidak pernah keluar. Namun begitu dia bisa mengetahui Rasulullah dari sifat-sifat beliau. Sambil memegang tangan beliau, sang rahib berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Abu Talib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib Bahira menjawab, "Sebenarnya sejak kalian tiba di Aqabah, tak ada bebatuan dan pepohonan pun melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak sujud melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel nubuah yang berada di bagian tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatkan tanda itu dalam kitab kami." Kemudian Rahib Bahira meminta agar Abu Talib kembali lagi bersama beliau tanpa melanjutkan perjalanannya ke Syam, karena dia takut gangguan dari pihak orang-orang Yahudi. Maka Abu Talib mengirim beliau bersama beberapa pemuda agar kembali ke Mekah. Pada usia 15 tahun, meletuslah perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah, berhadapan dengan pihak Qais Ailan. Komandan pasukan Quraisy dan Kinanah dipegang oleh Harb bin Umayyah. Mereka mempertimbangkan usia dan kedudukannya yang terpandang. Pada awal mulanya, pihak Qaisalah yang mendapatkan kemenangan, namun kemudian beralih ke pihak Quraisy dan Kinanah. Dinamakan Perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah ikut bergabung ke dalam peperangan ini dengan cara mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pengaruh dari peperangan ini diadakan Hilful Fudul pada bulan Zulqa'dah, pada bulan suci, yang melibatkan beberapa kabilah Quraisy, yaitu Bani Hashim, Bani Al-Mutawalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taimi bin Murrah. Mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'at At-Tamaini karena pertimbangan umur dan kedudukan yang terhormat. Mereka mengukuhkan perjanjian dan kesepakatan bahwa tak seorang pun dari penduduk Mekah yang teraniaya, maka mereka sepakat untuk berdiri di pihaknya. Sedangkan terhadap siapa yang berbuat zalim, maka kezalimannya harus dibalaskan. Perjanjian ini juga dihadiri Rasulullah. Setelah Allah memuliakan dengan risalah, beliau bersabda, "Aku pernah mengikuti perjanjian yang dilakukan di rumah Abdullah bin Jud'an, suatu perjanjian yang lebih disukai daripada keledai yang terbagus. Andai kata aku diundang untuk perjanjian itu semasa Islam, tentu aku akan memenuhinya." Ruh dari perjanjian ini ialah mengesahkan keberanian model jahiliyah yang lebih banyak dibangkitkan rasa fanatisme. Ada yang berpendapat sebab dari perjanjian ini karena adanya seseorang dari Zubaid yang tiba-tiba di Mekah sambil membawa barang dagangan. Lalu barang-barang dagangan itu dibeli Al-As bin Uwail As-Sahmi. Namun Al-As tidak memenuhi hak-haknya dan juga mengkhianati sekutu-sekutunya yang lain dari Abduddad, Makhzum, Jub'ah, Sam, dan Adi.
Oleh karena itu, mereka pun tidak lagi mempedulikannya. Lalu orang-orang dari Zubaid itu naik ke atas bukit Abu Qubais dan memperdengarkan syair-syair yang menggambarkan kezaliman Al-As dengan suara yang keras. Saat itu, Az-Zubair bin Abdul Muthalib lewat di dekatnya, lalu bertanya, "Mengapa ada orang-orang yang tertinggal?" Lalu mereka berkumpul di Hiful Fudul, lalu menghampiri Al-As bin Wail untuk memprotes pelanggarannya terhadap hak-hak orang Zubaidi itu. Padahal sebelum itu mereka sudah mengikat persekutuan dengannya. Pada awal masa remaja, Rasulullah tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan beliau biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sa'ad dan juga di Mekah dengan imbalan uang beberapa dinar. Pada usia 25 tahun, beliau pergi berdagang ke Syam, menjalankan barang dagangan milik Khadijah. Ibnu Ishaq menuturkan Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang, terpandang dan kaya raya. Dia biasa menyuruh orang-orang menjalankan barang dagangannya dengan membagi sebagian hasilnya kepada mereka. Sementara orang-orang Quraisy memiliki hobi berdagang. Tatkala Khadijah mendengar kabar tentang kejujuran perkataan beliau, kredibilitas dan kemuliaan akhlak beliau, maka dia pun mengirimkan utusan dan menawarkan kepada beliau agar berangkat ke Syam untuk menjalankan barang dagangannya. Dia siap memberikan imbalan jauh lebih banyak dari imbalan yang pernah dia berikan kepada pedagang yang lain. Beliau harus pergi bersama seorang pembantu yang bernama Maisarah. Beliau menerima tawaran ini, maka beliau berangkat ke Syam untuk berdagang dengan disertai Maisarah.